Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghaffar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil mukhtar habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil bashar wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil mahsyar. Amma ba'd. Sahabat Gema Insani yang berbahagia, berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kesehatan kita ini adalah kesehatan yang sempurna, yaitu kesehatan lahir dan batin. Dan lebih penting dari itu adalah mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang sanggup dan mampu mensyukuri segala nikmatnya. Nikmat yang sangat besar ketika kita sanggup untuk menggunakan peluang-peluang kebaikan yang Allah berikan di bulan Ramadan ini. Sahabat Gema Insani yang berbahagia, tema kita pada kesempatan kali ini adalah terkait dengan qalbu. Apa sih sebenarnya qalbu itu? Sahabat Gema Insani, qalbu itu secara fisik berarti adalah jantung, ya. Dan secara non fisik itu sering kita menyebutnya hati, ya. Nah, di qalbu itu juga kita beriman, percaya kepada Allah, bersyukur, tenang, dan kadang juga gundah. Nah, di qalbu itu kita mencintai, menyayangi, karena itu adalah alat perasa yang sangat peka. Dan hati-hati juga, dengan qalbu itu seseorang bisa membenci, seseorang bisa iri, bisa dengki, bisa tidak percaya, bisa ingkar. Maka ini yang sangat mengherankan adalah kita diberi perangkat yang sangat peka, tetapi kemudian tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tersebar di bumi ini sangat banyak sekali. Tapi pada faktanya kemudian terdapat orang-orang yang bukan sekedar tidak mampu menangkap sinyal-sinyal kekuasaan itu, tapi justru dia mengingkarinya. Padahal semua Bani Adam, anak-anak Adam sejak terlahir, bahkan sebelum terlahir, dia sudah berikrar kepada Allah bahwa nantinya dia akan tunduk, dia akan taat, dia akan mengikuti aturan, guideline yang Allah turunkan kepada manusia melalui nabi-nabinya, dan termasuk adalah nabi akhir zaman. Semuanya akan dituruti. Nah, kita bisa lihat misalnya di dalam surat Al-A'raf, sahabat Gema Insani, kita bisa lihat 172, kita bacakan ayatnya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. Sahabat Gema Insani, faktanya, dan ketika Tuhanmu mengambil dari setiap Bani Adam, setiap keturunannya, dan dipersaksikan kepada mereka, Allah mengatakan, alastu birabbikum, apakah bukankah aku adalah Tuhanmu? Mereka akan menjawab, qalu bala. Ini ikrar. Tetapi nanti di hari kiamat pada saat mereka ditanya, ternyata mereka lalai. Nah, faktanya mengapa ini terjadi? Mengapa mereka lalai? Kalau kita lihat dalam beberapa ayat setelahnya itu, Allah mempermisalkan orang-orang itu seperti hanya seekor anjing. Ya, seekor anjing itu ketika kita halau, dia menjulurkan lidahnya. Ketika kita diamin, dia menjulurkan lidahnya. Karena dia punya satu bahasa. Dibacakan ayat, perangainya buruk. Didakwahi, perangainya buruk. Belum apa-apa, dia sudah mengambil jarak. Betul sekali yang diungkapkan Allah. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama. Engkau ingatkan, engkau tidak ingatkan. Engkau bacakan ayat, engkau tidak bacakan ayat. Sawa'un 'alaihim, sama bagi mereka. Tetapi tidak sama bagi engkau Muhammad, tidak sama bagi engkau wahai para dai, penerus dakwah para nabi. Dan inilah yang fakta terjadi hari ini. Sinyal-sinyal kekuasaan Allah, sahabat Gema Insani, sangat banyak sekali. Tapi pada faktanya, kenapa sinyal-sinyal kekuasaan itu tidak ditangkap oleh setiap kita? Mengapa hal itu terjadi? Karena
alat penangkap sinyalnya rusak, yaitu kalbunya tadi rusak. Kalbu itu, bahkan Imam Al-Ghazali mengumpamakan kalbu itu bagaikan kaca yang jernih, fitrahnya suci. Tetapi kemudian dengan adanya maksiat, dengan adanya dosa, seperti hanya debu-debu yang hinggap di atas kaca, jika dia tidak dielap pelan-pelan, tidak dibersihkan pelan-pelan, maka dia akan menumpuk, bergerak, dan kemudian menjadi rana. Kalla bal rana ala qulubihim. Dia akan menjadi rona, noda di dalam hati mereka, sehingga kemudian kepekaannya terserabut. Padahal Rasulullah SAW memerintahkan kita istafti qalbak, meminta fatwa pada hati itu penting. Ya, yang dikatakan albirru itu adalah matma'anna bihi nafsuka, matma'anna bihi qalbuka. Ya, yang membuat jiwa dan hati kita tenang. Tetapi bagaimana kalbu kita ini sedang sakit, kalbu kita ini tidak peka, sensornya rusak, maka tidak akan pernah mampu menerima sinyal-sinyal kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan a'udzubillahi min dzalik, jika nanti Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalam surat Al-A'raf, kalau kita baca di ayat 179, kita baca bagaimana gambaran orang-orang yang tidak menggunakan kalbunya. Ya, di 179 Al-A'raf, mari kita baca lagi. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ Ulaika humul ghafilun. Dan ini kita lihat ketika orang-orang itu sudah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka jahanam, dari kalangan jin, dari kalangan manusia. Lihat garis bawahnya. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Menarik. Ternyata qulub itu bisa memahami. Bahkan di ayat lain, qulubun la yaqiluna biha. Lahum qulubun la yaqiluna biha. Kalau di Al-A'raf ini, la yafqahuna biha. Ternyata kalbu itu adalah alat memahami. Alat yang sanggup peka sekali. Bisa jadi kita memikir menggunakan otak kita, menggunakan akal kita. Tetapi pada hakikatnya yang akan memahami itu adalah hati. Jantung ini. Bukan sekedar alat pemompa darah. Tetapi ini adalah alat memahami. Kita lihat. Allah juga menambah sifatnya. Walahum a'yunun. Mereka memiliki mata. La yubsiruna biha. Tidak melihat tuh. Melihat kok mereka? Iya. Bukan tidak melihat berarti mereka tidak melihat. Tapi mereka melihat tidak bisa mengambil pelajaran dari apa yang dilihatnya. Terus kemudian ditambah lagi. Punya telinga. Tapi la yasma'un. Telinga ini kan alat pendengaran. Merupakan pintu masuk untuk berpikir. Jika mata, telinga, panca indera yang Allah berikan ini tidak mampu mengirim sinyal atau menerima sinyal itu kepada kalbu untuk difahami, maka itu yang dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan digambarkan ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu seperti binatang ternak. Bahkan lebih sesat dari itu. Masya Allah. Ulaika humul ghafilun, itu orang-orang lalai. Sahabat kema insani. Bahkan di dalam surat Muhammad Allah itu mengecam loh. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfanuha. Mengapa mereka tidak menadaburi Al-Qur'an? Apakah hati mereka terkunci? Apakah kalbu mereka itu terkunci, ada kuncinya sehingga mereka tidak mau? Bukan tidak mampu menadaburi Al-Qur'an, menangkap sinyal-sinyal kekuasaan Allah. Itu bukan tidak mampu. Awal mulanya adalah tidak mau. Itulah yang menyebabkan kalau hari ini kita lihat tanda-tanda kekuasaan Allah banyak sekali, tetapi mengapa orang-orang ingkar? Karena mereka mengabaikan sinyal itu. Karena mereka membiarkan sensor kalbunya melemah, tidak diperbaiki. Karena kalbu itu harus dijaga kejernihannya. Harus dirawat kejernihannya supaya bisa menerima sinyal-sinyal kekuasaan Allah
tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di mana-mana. Sahabat Gemah Insani, kita bisa lihat hari-hari ini mungkin sebagian besar kita bosan membicarakan tentang pandemi ini. Tetapi pada faktanya ini menunjukkan kelemahan manusia. Tetapi kita lihat tidak semua manusia punya respon yang sama. Mereka responnya berbeda-beda. Tetapi yang menarik adalah bahwa orang yang memiliki kalbu yang tenang, ya, orang-orang yang memiliki kalbu yang sabat, itu adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang tenang hatinya. Kenapa? Karena dia punya alat untuk percaya, trust pada Allah Subhanahu wa taala. Dia percaya bahwa dia mampu melampaui kondisi sulit ini. Karena itu sahabat Gemah Insani yang berbahagia, penyebab orang-orang ini tidak hanya generasi muda ya, tidak hanya generasi milenial, tidak hanya generasi Z ya, termasuk sampai orang yang sudah tua sekalipun, jika kemudian penerima sensor sinyal ayat-ayat Allah ini rusak, ya nggak bisa ditangkap. Dia melihat tanda-tanda kekuasaan di alam semesta, pergantian waktu siang dan malam, pergantian waktu dari waktu dulu dia kecil menjadi kemudian dewasa, pergantian waktu dari yang dulu serba sulit sekarang menjadi serba mudah. Ini pergantian ini sinyal. Nah, kita mungkin pernah membahas tentang sunnah perubahan. Tetapi ini yang menjadi masalah adalah ketika sensor penerima sinyal kekuasaan Allah itu rusak. Maka sahabat Hasan, Allah memerintahkan apa? Kita lihat di ayat 180 ya. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Allah memiliki al-asma. Al-asma itu sifat-sifat. Al-asma itu nama-nama. Al-Imam Al-Ghazali membaginya menjadi dua. Ada al-asma memiliki disebut dengan sifat al-jalaliyah, sifat keagungan, kemegahan, kedikdayaan, sifat kemuliaan. Dan satu lagi ada yang disebut dengan al-asma atau as-sifat al-jamaliyah, sifat yang ciri khasnya, karakternya adalah kelembutan, menampakkan kesejukan dan lain sebagainya. Nah, Allah memiliki kedua itu. Dan itu melalui ayat-ayatnya harusnya kita bisa terima sinyal itu. Sinyal kekuasaannya akan kita dapati setiap kita bangun tidur. Betapa kita bangun tidur, kita bisa melihat, mata kita bisa kita gunakan. Mungkin kita lupa. Sebelum tidur kita meminta untuk bisa melihat lagi. Tapi Allah kasih. Mungkin kita lupa ketika tiba-tiba kita mendengar bunyi alarm. Atau mungkin kalau agak kesiangan dikit kita mendengar bunyi adzan. Terbang. Padahal kita tidak meminta pendengaran kita berfungsi. Kemudian setelah selesai sholat kita bisa bertilawah. Ternyata kita bisa bicara lagi. Kemudian kita setelah itu mungkin bisa sarapan. Ya, bisa merasakan alat pengecap kita berfungsi padahal kita tidak minta. Itu bukti bahwa tanda-tanda kekuasaan Allah itu ada. Tapi kenapa kita tidak menerima sinyal itu? Karena kalbu tadi sensornya rusak. Karena sinyalnya tidak stabil dikarenakan sensornya rusak. Maka jaga kalbu kita. Kalbu kita itu dijaga yang pertama adalah dengan terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam surat Ar-Ra'd kan begitu. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dan zikir yang paling besar itu di Al-Ankabut ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkari wa la dzikrullahi akbar. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendirikan salat. Karena salat itu adalah pencegahan dari berbuat fahsya, yaitu keburukan yang berefek pada diri sendiri dari yang paling kecil, kezaliman itu sampai yang besar. Kalau fahisya itu kan konotasinya berzina atau berkhianat. Ya. Atau kemungkaran, melakukan keburukan yang dimensinya merugikan orang lain, lingkungan yang ada di sekitarnya. Maka sholat itu pencegahan. Dan dikatakan wala dzikrullahi akbar.
Karena di dalam sholat itu adalah zikir-zikir, kumpulan zikir-zikir yang akan menstabilkan kalbu. Kalau orang ingin supaya kalbunya sehat, sholatlah. Jagalah sholat. Qad aflahal mu'minun, itu adalah sholat khusyuk. Yang fi sholatihim khasyi'un. Yang seperti itu daimun. Dalam sholat al-mu'minun disebutkan. Jadi kestabilan yang pertama adalah zikir, dan termasuk zikir yang paling besar itu adalah salat. Ya. Dan yang kedua, sahabat Gema Insani, ya tentu Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an ini adalah menstabilkan kalbu kita. Sebagai contoh sederhana saja, kita lihat bacaan Al-Qur'an itu kan nadanya ya, mat-matnya, panjang pendeknya kan stabil ya. Matobi'i 2 rokat 2 ketukan ya. Kemudian mat lazim minimal 4 atau sampai 6, nanti ada mat jaiz dan seterusnya. Kalau kita bacanya runut stabil, berarti irama itu membentuk kebiasaan dan kita akan terasa stabil. Nah, makanya sahabat asa, orang yang rajin membaca Al-Qur'an akan terbawa ya, akan terbawa untuk stabil. Dan yang ketiga, berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Berdoa. Dan yang keempat, mujalasatus salihin, kita dekat dengan orang-orang baik. Nah, sahabat Gema Insani yang berbahagia, kita juga jangan mudah suudzon. Itu akan mempermudah sensor ini hidup. Kita kadang suudzon sama orang-orang yang lebih muda. Wah, ini apa anak-anak alay, ini apa nih anak-anak milenial sekarang, tidak ada baiknya, mereka gadget mulu, padahal mereka sedang melakukan kegiatan yang lebih efektif dengan itu. Mari kita bekerja sama, siapapun kita, dari generasi manapun. Potensi kebaikan yang ada di depan kita itu adalah ayat tanda-tanda kekuasaan Allah. Apa yang kita baca di dalam Al-Quran, apa yang kita lihat, apa yang kita jumpai dari manusia-manusia di lingkungan kita, sahabat-sahabat kita, orang-orang yang lebih muda dari kita, orang-orang yang lebih tua, lebih dewasa dari kita, semuanya adalah ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah yang Allah kirimkan kepada kita. Maka sudah saatnya kita berkolaborasi, bekerja sama untuk menjaga kalbu kita agar tetap stabil. Dan kestabilan kalbu itu akan sangat-sangat menentukan. Karena Rasulullah SAW pun bersabda, ala inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam tubuh kita ada segumpal darah, ya, ada daging yang menggumpal itu. Idza saluhat saluhal jasadu kullu, kalau itu baik, baik semua. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, kalau itu buruk, buruk semua. Ala wahyal qalb, itulah yang disebut dengan qalbu, atau tadi itu jantung ya. Makanya kalau kita melihat sahabat Gema Insani, menjaga hati bukan permasalahan sekedar kita melakukan rutinitas, tetapi betul-betul menjaga kejernihan. Dan kita jangan sampai bergelimang dalam dosa dan kita menganggap bahwa tobat nanti kalau sudah tua. Karena Imam Ghazali tadi mengatakan penyebab adanya rona di dalam kalbu kita itu karena ada bintik-bintik kecil yang kita besarkan dengan tidak bertaubat, akhirnya menutup kepekaan, keras sensornya rusak, sehingga sinyal-sinyal kekuasaan Allah tidak bisa kita terima dengan baik. Maka sahabat Gema Insani, peluang kebaikan di bulan Ramadan banyak sekali, mari kita gunakan. Dan yang lebih utamanya adalah agar kalbu kita terbuka, sehingga Al-Quran masuk ke dalam diri kita, sehingga sinyal-sinyal kekuasaan Allah, kelembutan masuk ke dalam diri kita, sehingga ketika kita minta maghfirah, kita juga mudah memaafkan orang. Ketika kita memberi, berarti kita berkontribusi dengan lega, dengan bersyukur, tidak terpaksa. Kalbu kita sensornya berjalan, dan itu menandakan kebaikan. Mudah-mudahan sedikit ini sebagai pengingat, kita dijauhkan dari ayat 179 di surat Al-A'raf tadi. Mempunyai hati, mempunyai qalb tapi tidak berfungsi, tidak bisa memahami, tidak bisa bersyukur. Mempunyai penglihatan tapi tidak melihat, tidak bisa menindaklanjuti apa yang dilihat. Mempunyai pendengaran tapi pendengarannya didengar lewat begitu saja. Dan itu caranya adalah gunakan kalbu kita dengan baik, menadaburi Al-Quran, membersamai orang-orang saleh, kemudian berzikir dengan zikir yang banyak, terutama khusyuk di dalam salat. Mudah-mudahan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang membersihkan kejernihan hati kita,
qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Ketika itu jernih, maka Allah akan membalas dengan kebaikan. Sampai berjumpa kembali dan mudah-mudahan Ramadan kita penuh berkah. Sedikit semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.